Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini Ibu akan menyampaikan materi masih berkenaan dengan rekonsiliasi fiskal. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, diharapkan anak-anak setelah mengikuti materi pada kali ini mampu menjelaskan konsep beda tetap dan beda waktu. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan penyebab munculnya beda tetap dan beda waktu. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi komponen-komponen beda tetap dan beda waktu. Yang keempat, mampu mengidentifikasi teknik rekonsiliasi fiskal. Dan kelima, mampu mengidentifikasi koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Baik, kita akan memulai pembahasan materi pada pertemuan kali ini dengan mereview sedikit materi pada pertemuan yang lalu. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, perusahaan harus menghitung besarnya laba kena pajak sebagai dasar menentukan besarnya pajak yang terutang. Nah, dalam prakteknya, perusahaan menyelenggarakan pembukuan atau proses akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi keuangan. Sementara besarnya pajak yang terutang harus didasarkan pada besaran laba kena pajak yang dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan. Perusahaan tidak mungkin menyelenggarakan dua macam pembukuan, yaitu pembukuan secara akuntansi dan secara pajak. Maka, untuk memudahkan menghitung besarnya laba kena pajak dari laba komersial yang tersaji dalam laporan keuangan, maka dibuatlah rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Jadi koreksi fiskal nanti akan menghasilkan laba kena pajak yang dihitung dari laba komersial. Perbedaan antara akuntansi komersial dan fiskal pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas, antara lain disebabkan oleh perbedaan penerapan prinsip akuntansi, kemudian perbedaan dalam penerapan metode dan prosedur akuntansi, serta perbedaan dalam perlakuan terhadap penghasilan dan pengeluaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perbedaan tersebut dari sisi konsistensi serta bagaimana mensiasatinya. Perbedaan akuntansi dan fiskal dapat dipetakan menjadi dua, yaitu beda tetap dan beda waktu. Perbedaan secara akuntansi dan secara fiskal dapat dikatakan beda tetap jika perbedaan itu konsisten atau ajak untuk diterapkan di seluruh periode akuntansi. Misalnya, jika penerimaan X tidak diakui secara fiskal pada suatu tahun tertentu, maka pada tahun-tahun selanjutnya penerimaan tersebut tetap tidak akan diakui secara fiskal. Nah, perbedaan yang kedua yaitu beda waktu. Beda waktu memiliki sedikit lebih rumit dibandingkan dengan beda tetap. Beda waktu artinya antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal kedua-duanya sama-sama mengakui, hanya saja besaran nilai baik penerimaan maupun pengeluarannya yang berbeda. Misalnya, untuk biaya penyusutan secara akuntansi mengakui, secara fiskal juga mengakui, hanya saja besaran biaya penyusutan yang berbeda menurut perhitungan akuntansi dan menurut perhitungan fiskal. Nah, jadi untuk yang beda waktu ini sebenarnya diakui, hanya saja beda dari sisi jumlah. Dari sisi jumlah ini bisa disebabkan karena masalah periodisasi waktu. Nah, pembahasan kita mulai untuk beda tetap. Beda tetap ini disebabkan adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya secara permanen, secara tetap. Dasar hukumnya ada 3, yaitu penghasilan yang telah dikenakan PPh final, diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Nah, untuk penghasilan-penghasilan yang telah dikenai oleh PPh final ini secara akuntansi dicatat, diakui, tetapi tidak diperkenankan sebagai komponen penghitung laba kena pajak. Kemudian yang kedua, penghasilan yang bukan objek pajak.
Penghasilan bukan objek pajak ini secara akuntansi diakui sebagai penghasilan, namun secara fiskal tidak diakui sehingga harus dikeluarkan dari komponen penghitung laba kena pajak. Kemudian yang ketiga adalah pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha perusahaan atau pengeluaran tersebut memiliki jumlah yang melebihi batas kewajaran. Nah, berkenaan dengan pengeluaran yang terkait dengan kegiatan perusahaan ini diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Baik, kita akan mengkerucutkan kepada beda tetap penghasilan. Nah, beda tetap untuk penghasilan dapat kita bagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, suatu penerimaan diakui menurut SAK tetapi tidak diakui dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Contoh tipe ini yaitu dividen. Jadi penerimaan dividen dalam akuntansi akan dicatat sebagai penerimaan, tetapi secara fiskal tidak boleh diakui sebagai penerimaan bila mana ada syaratnya ini, bila mana dividen tersebut diperolehnya adalah dari cadangan laba ditahan serta kepemilikan sahamnya paling rendah adalah 25%. Jadi ketika pemilikan sahamnya kurang dari 25% maka tidak boleh diakui sebagai penerimaan. Kemudian yang kedua, kebalikan dari yang pertama, penerimaan diakui menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan tetapi tidak diakui SAK. Misalnya, yaitu hibah atau bantuan dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Ini diakui menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, tetapi kadangkala perusahaan tidak mengakui itu sebagai penghasilan karena dianggapnya sebagai hibah atau bantuan, padahal hibah atau bantuan itu diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan istimewa. Jadi jika hibah atau bantuan itu berasal dari pihak yang memiliki hubungan istimewa harus diakui secara fiskal atau secara pajak. Kemudian beda tetap untuk penghasilan yang ketiga adalah berkenaan dengan penghasilan yang telah dikenai PPh final. Untuk penghasilan yang telah dikenai PPh final maka harus dikeluarkan dari komponen penghitung laba kena pajak. Beda tetap yang kedua adalah berkaitan dengan biaya. Nah, biaya ini diakui secara akuntansi tetapi tidak diakui secara pajak. Jadi sedikit berbeda dengan beda tetap yang penghasilan. Jika penghasilan tadi ada 3 macam, ya, diakui oleh akuntansi tapi tidak oleh pajak. Kemudian yang kedua diakui oleh pajak tetapi tidak diakui oleh akuntansi, serta yang ketiga terkait dengan penghasilan yang sudah dikenai oleh PPh final. Maka untuk biaya, beda tetap ini disebabkan oleh secara akuntansi diakui sebagai biaya, diakui sebagai pengeluaran, tapi pajak atau fiskal tidak membolehkan. Yang pertama yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan tetapi tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan. Yang termasuk kegiatan utama perusahaan adalah bila mana biaya tersebut berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Jadi bila mana ada biaya kok tidak berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, tidak boleh dimasukkan sebagai komponen penghitung laba kena pajak. Kemudian yang kedua yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang telah dikenai PPh final. Kita mengeluarkan biaya, tetapi pada saat kita mengeluarkan biaya itu sudah dikenai PPh final, maka atas pengeluaran biaya tersebut kita tidak boleh mencantumkan biaya itu ke dalam komponen laba kena pajak. Kemudian yang ketiga, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh. Ini apabila perusahaan melakukan penggantian atau imbalan dalam bentuk fasilitas. Natura itu fasilitas
berkenaan dengan pekerjaan jasa, misalnya kita memiliki karyawan, kemudian kepada karyawan kita memberikan imbalannya misalnya berupa beras dan seterusnya, di mana tidak diberikan dalam bentuk uang, maka menurut perusahaan ketika dia membeli beras untuk diberikan kepada karyawan itu dianggap sebagai biaya, tetapi secara pajak pemberian natura tadi kepada karyawan tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya. Kemudian yang ketiga, untuk pengeluaran-pengeluaran berkenaan dengan pembayaran sanksi administrasi terkait dengan pelaksanaan perundang-undangan perpajakan itu juga tidak dimasukkan sebagai komponen penghitung laba kena pajak. Misalnya perusahaan karena melakukan keterlambatan atau melakukan kekeliruan, maka diwajibkan membayar bunga atau denda. Nah, maka biaya bunga atau denda tadi tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya pada saat menghitung laba kena pajak. Jadi harus dilakukan koreksi fiskal. Kemudian yang kelima, apabila perusahaan mengalami kerugian pada saat penjualan atau pengalihan aset, di mana aset-aset tadi tidak dipergunakan untuk kegiatan usaha perusahaan, maka atas kerugian tadi juga tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya dalam menghitung laba kena pajak. Kemudian yang terakhir adalah pembayaran atau biaya PPh pasal 21 dan 26 yang ditanggung pemberi kerja. Jadi ketika perusahaan memberikan bantuan atau menanggung beban pajak, baik pajak pasal 21 maupun 26 kepada karyawan, maka atas beban tadi tidak boleh diakui sebagai biaya, karena ini sebenarnya merupakan tanggung jawabnya karyawan, tetapi karena diambil alih oleh perusahaan, berarti ini kan karyawan tidak membayar pajak penghasilannya, karena pajak penghasilannya dibayarkan oleh perusahaan. Maka untuk pembayaran pajak karyawan yang dibayarkan oleh perusahaan, maka tidak boleh dianggap sebagai biaya. Tapi beda halnya ketika karyawan membayar sendiri pajaknya dan itu dimasukkan sebagai komponen gaji atau biaya tenaga kerja, maka gaji atau biaya tenaga kerja tadi oleh perusahaan bisa dianggap sebagai biaya. Karena apa? Karena nanti pajaknya yang membayar adalah karyawan sendiri. Berikutnya terkait dengan biaya. Nah, biaya selain 6 hal yang sudah Ibu sebutkan tadi, ada juga biaya-biaya yang sebenarnya boleh diakui baik secara akuntansi maupun secara fiskal. Hanya saja untuk dapat diakui secara fiskal harus dilengkapi dengan syarat-syarat tertentu atau syarat-syarat khusus. Nah, biaya tersebut yang pertama yaitu biaya perjalanan dinas. Biaya perjalanan dinas boleh diakui secara fiskal bila mana biaya perjalanan dinas tersebut dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah. Bukti-bukti itu antara lain surat tugas, tiket, kwitansi hotel maupun kwitansi dari biro perjalanan. Jadi bila mana perusahaan mencantumkan adanya biaya perjalanan dinas tapi tidak didukung dengan bukti-bukti tadi, surat tugas sampai dengan kwitansi, maka biaya tersebut harus dikeluarkan dari komponen penghitung laba kena pajak. Kemudian yang kedua, biaya promosi. Biaya promosi ini sebenarnya juga diakui baik secara akuntansi maupun secara fiskal. Namun untuk dapat diakui secara fiskal, biaya promosi harus dilengkapi dengan bukti yang sah, yaitu bukti-bukti terkait pemuatan misalnya iklan ketika biaya promosi tadi digunakan untuk membuat iklan. Kemudian yang ketiga adalah biaya entertain. Atau biaya entertain ini baru akan diakui secara fiskal apabila dilengkapi dengan data nominatif. Artinya
biaya entertain yang dikeluarkan oleh perusahaan tadi harus dilengkapi dengan data-data penerima. Jadi yang menerima itu siapa saja, alamatnya di mana, besarannya berapa. Nah, apabila dilengkapi dengan data nominatif itu baru bisa dimasukkan sebagai komponen penghitung laba kena pajak. Kemudian yang keempat, biaya penelitian dan pengembangan. Apabila penelitian dan pengembangan ini dilakukan di Indonesia, maka bisa dianggap atau boleh diakui secara fiskal. Namun bila mana penelitian dan pengembangan tersebut dilakukannya tidak di Indonesia, maka atas pengeluaran-pengeluaran untuk biaya penelitian dan pengembangan tadi harus dikeluarkan dari komponen penghitung laba kena pajak. Kemudian yang kelima terkait dengan biaya kerugian piutang. Biaya kerugian piutang ini secara fiskal baru boleh dicatat, baru boleh diakui bila mana untuk piutang-piutang tersebut telah nyata-nyata dihapuskan. Kemudian dilengkapi juga dengan daftar nominatifnya. Artinya piutang yang dihapuskan itu adalah piutang dari debitur siapa saja, besarnya berapa dan sebagainya. Jadi bila mana tidak ada daftar nominatif yang lengkap, maka tidak boleh diakui sebagai biaya meskipun pada kenyataannya benar-benar piutang tersebut tidak dapat ditagih. Kemudian masih berkenaan dengan biaya. Biaya juga tidak bisa diakui secara fiskal bila mana biaya tadi dihasilkan dari praktik penerapan akuntansi yang tidak sehat. Nah, contoh penerapan akuntansi yang tidak sehat adalah yang pertama, keperluan pribadi pemilik atau pemegang saham dan keluarganya dibayar perusahaan dan dibukukan sebagai beban usaha. Jadi bila mana perusahaan mencatat pengeluaran untuk keperluan pribadi pemilik dan keluarganya, maka meskipun itu yang membiayai adalah perusahaan, maka tetap secara fiskal tidak boleh diakui sebagai biaya. Jadi harus dikeluarkan dari komponen penghitung laba kena pajak. Kemudian yang kedua, keperluan pribadi pegawai perusahaan yang dibayar perusahaan dan dibukukan sebagai beban usaha. Ini sama dengan poin nomor 1. Bila mana perusahaan membayarkan berbagai keperluan pribadi pegawai yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha perusahaan, maka pengeluaran-pengeluaran tadi juga harus dikeluarkan dari komponen penghitung laba kena pajak. Nah, kemudian yang selanjutnya berkenaan dengan beda waktu. Nah, beda waktu ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam mengakui pendapatan dan beban. Beda dari sisi waktu. Yang pertama, perbedaan dari sisi penerapan sistem akrual dan realisasi. Misalnya dalam akuntansi komersial, perusahaan akan mengakui suatu pendapatan dengan menerapkan prinsip matching principle. Jadi suatu penghasilan itu bisa diakui dalam beberapa periode sesuai dengan prinsip pendapatan dan penghasilan. Jadi suatu pendapatan bisa diterima di dalam beberapa periode, tetapi secara fiskal suatu penghasilan itu harus diakui sekaligus. Jadi di sini ada berbeda meskipun akumulasinya nanti sama, hanya saja untuk periodisasi waktunya berbeda. Misalnya ada penghasilan untuk sewa. Nah, penghasilan sewa misalnya kita menerimanya di muka. Kita menerima pendapatan sewa di muka sebesar misalnya 12 juta. 12 juta itu misalnya untuk 12 tahun. Maka secara akuntansi kita boleh mengakui pendapatan sewa sebesar 12 juta tadi
selama 12 tahun, artinya tiap tahunnya 1 juta rupiah, 1 juta rupiah dan seterusnya. Tetapi menurut fiskal harus diakui sekaligus, yaitu pada saat penerimaan. Jadi di satu periode pada saat dia menerima sebesar 12 juta itu langsung dicatat sebesar 12 juta. Padahal secara akuntansi baru berjalan sebanyak 1 juta rupiah. Kemudian yang kedua, perbedaan terkait dengan penyusutan dan amortisasi. Ini terkait dengan masalah periodisasi waktu atau umur ekonomis serta metode penyusutan yang digunakan. Jadi misalnya suatu aset perusahaan menghitungnya menggunakan metode selain garis lurus dan selain saldo menurun, karena yang diakui di fiskal itu hanya 2 metode, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Tentu saja antara catatan menurut perusahaan dan menurut fiskal adalah berbeda, tetapi keduanya sama-sama diakui, hanya saja jumlahnya yang berbeda. Kemudian terkait dengan penilaian persediaan. Penilaian persediaan ini pun juga akan menghasilkan angka yang berbeda apabila menggunakan metode yang berbeda pula. Misalnya di fiskal kita hanya mengakui adanya metode rata-rata dan metode FIFO untuk menilai persediaan. Sementara perusahaan misalnya menggunakan metode LIFO. Nah, ini tentu saja akan menghasilkan angka yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan kompensasi kerugian fiskal. Nah, kompensasi kerugian fiskal ini yang tidak terdapat di akuntansi secara komersial. Jadi apabila perusahaan itu mengalami kerugian di periode-periode yang lalu, maka secara fiskal kerugian pada periode yang lalu bisa dikompensasi untuk mengurangi laba kena pajak pada tahun berjalan. Nah, kemudian setelah kita bisa mengidentifikasi berbagai macam perbedaan yang terjadi di antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal, maka kita akan mencoba mengidentifikasi teknik melakukan rekonsiliasinya. Yang pertama, bila mana ada penghasilan yang diakui secara akuntansi tetapi tidak diakui secara fiskal, maka teknik yang harus kita lakukan adalah dengan cara mengurangi laba secara akuntansi. Karena penghasilan secara akuntansinya diakui tapi secara fiskalnya tidak diakui, maka nanti siasatnya adalah dengan cara mengurangi laba akuntansi. Kemudian yang kedua, ada penghasilan yang diakui fiskal tetapi tidak diakui akuntansi, maka tekniknya nanti adalah akuntansi yang harus mengakui sehingga nanti akan menambah laba akuntansi. Berikutnya, pengeluaran diakui secara akuntansi tapi tidak diakui secara fiskal, maka pengaruhnya nanti akan menambah laba akuntansi. Kemudian yang terakhir, apabila terdapat pengeluaran yang diakui secara fiskal tapi tidak diakui secara akuntansi, maka pengeluaran yang demikian akan mengurangi laba akuntansi. Jadi nanti teknisnya sebenarnya untuk teknik rekonsiliasi fiskal itu laba akuntansi nanti yang harus menyesuaikan. Agar apa? Agar kita bisa menghasilkan laba kena pajak, karena sekali lagi laba kena pajak diperoleh dari laba akuntansi yang direkonsiliasi atau yang dikoreksi fiskal. Nah, terkait dengan tadi adanya mengurangi laba akuntansi atau menambah laba akuntansi, maka teknik untuk menyesuaikannya atau pengaruhnya itu ada dua, yaitu ada koreksi fiskal positif dan ada koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal dikatakan koreksi fiskal positif bila mana koreksi fiskal tadi mengakibatkan naiknya laba kena pajak. Sementara suatu koreksi fiskal dikatakan koreksi fiskal negatif bila mana mengakibatkan turunnya laba kena pajak. Nah, koreksi fiskal secara positif antara lain diperoleh dari beban yang tidak diakui pajak. Nah, karena beban tersebut tidak diakui pajak, maka beban harus dikeluarkan dari
perhitungan laba kena pajak. Jika bebannya berkurang, maka laba kena pajaknya akan naik. Kemudian yang kedua, bila mana penyusutan komersial lebih besar daripada penyusutan fiskal, maka besarnya penyusutan komersial harus dikurangi. Ketika penyusutan komersialnya dikurangi, maka laba kena pajaknya akan naik. Berikutnya sama juga untuk amortisasi. Apabila amortisasi komersialnya lebih besar daripada amortisasi secara fiskal, maka amortisasi secara komersialnya harus dikurangi. Koreksinya adalah fiskal positif, karena dengan berkurangnya amortisasi komersial, laba kena pajaknya akan naik, serta penyesuaian untuk fiskal positif yang lainnya. Berikutnya untuk koreksi fiskal negatif bisa terdiri dari yang pertama, penghasilan yang tidak diakui pajak. Penghasilan tidak diakui pajak maka harus dikeluarkan, sehingga penghasilan kena pajaknya akan berkurang. Kemudian yang kedua, penghasilan sudah dikenai PPh final, maka penghasilan ini harus dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Kemudian penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. Penghasilan ditangguhkan pengakuannya artinya penghasilan ini tidak bisa diakui pada periode yang sekarang, tetapi harus diakui pada periode yang akan datang. Maka penghasilan yang demikian juga harus dikeluarkan dari laba kena pajak, serta penyesuaian fiskal negatif lainnya. Nah, demikian untuk materi Ibu untuk sesi kedua berkenaan dengan rekonsiliasi fiskal. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.